Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis. Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, ya semoga terhibur ya dengan konten dan juga reaction daripada kita yang kita akan buat jujur aja ya guys. Benar. Nah Pakcik, untuk kali ini ya kita dihantarkan satu video juga, yaitu daripada Sepulang Sekolah. Yang aku tahu Sepulang Sekolah ini memberikan kita informasi dan juga cerita-cerita yang sangat menarik ya. Bukan sahaja di Asia tetapi seluruh dunia juga. Wow. Nah, dan untuk kali ini yang kita berminat untuk ngirik ini adalah judulnya aja memberi kita penasarannya, yang mana gaya hidup rela miskin dan kelaparan demi beli baju branded. Nah, gimana itu guys? Wow, ini satu Biar- pengetahuan yang baru juga ini. Biar nggak makannya, biar nggak makan, biar nggak apa-apa, yang penting Baju branded. gaya. Yang penting gaya, Gaya. guys. Ya, yang penting style. Wah, ini udah melampaui dunia fashion itu sendiri. Wah, karena ada juga yang kelaparan dan rela untuk nggak ada apa-apa demi untuk sesuatu brand, sesuatu fashion. Yes. Tapi sebelum itu Pakcik, terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita, yang udah hadir di live chat kita juga, yang udah komentar, like dan dislike juga. Terima kasih ya guys. Yes, Jadi banyak. jangan lupa untuk subscribe Sepulang Sekolah ya, yang banyak memberikan kita informasi dan juga berwawasan. So kita akan mulai ke reaction kita, gaya hidup rela miskin dan kelaparan demi beli baju branded. Dalam 3, 2, 1 and go. Elegan meski tidak cukup makan. Waduh. Wow. Pakaian ini mereka pakai pas mudik ke Kongo. Biar sama orang-orang di kampung halamannya mereka dianggap. Gue sekarang mau bahas fenomena di budaya masyarakat luar lagi. La Dulu kan Chapelle. kita udah pernah bahas kasta dalit di India. Kenapa orang Filipina Nah. terobsesi sama kontes kecantikan. Nah, Subculture juga udah pernah. Kayak Bosozoku di Jepang. Dekwan sama Sakoi di Thailand. iya. Mantap nih, baru mulai udah marketing. Nah sekarang gue mau bahas salah satu subculture di dunia. Aku suka di mana caranya bercerita orang-orangnya ya. ini rela kelaparan tiap hari asal bisa beli baju branded. Wah, aneh ya. Tapi beneran ada. Besarkan Yaudah kalau musiknya. gitu langsung aja kita bahas Maksud aku gaya besarkan hidup suaranya. asap di Kongo. Di learning by Google. Kalau kita Gaya dengar hidup La negara Chapelle. di Afrika, La Chapelle. pasti kebanyakan bakal kebayangnya negara miskin yang tandus gitu, yang banyak orang-orang kelaparannya. Walaupun sebenarnya banyak juga negara-negara di Afrika yang maju dan kaya. Tapi sayangnya Republik Kongo sama Republik Demokratik Kongo, dua negara tempat lasap ini muncul, emang beneran merupakan negara miskin. Nggak cuma kemiskinan, kekurangan gizi juga jadi masalah yang nggak kelar-kelar di sana. Dan ini penyebabnya adalah karena banyaknya korupsi dan perang sipil. Padahal sebenarnya dua negara ini sumber daya alamnya itu banyak banget, terutama Benar. mineralnya. Emas, tembaga, seng, semuanya lengkap di sana. Oh, ini disebabkan emas dulu ya. Oh yang ini ya, benar. Gunung emas ya. Tapi kalau kita ke Kongo, di tengah-tengah masyarakatnya yang miskin dan lingkungan yang kumuh, kemungkinan besar kita bakal ngelihat 1-2 orang yang modis banget. Bajunya ngejreng banget dan kelihatan itu baju mahal, baju berkelas. Itu kalau orang nggak tahu pasti bakal nyangkanya, oh itu orang paling kaya di daerah sini. Padahal bukan. Mereka ini disebutnya sape, yang Ini artinya dia, beli guys. pakaian dengan kelas. Sebutan buat orang-orang yang menganut gaya hidup lasap. Lasap sendiri ini sebenarnya singkatan dari bahasa Prancis. Ini tulisannya, gue nggak ngerti baca gimana. Société des Société Ambitious. des ambianceurs et des personnes élégantes. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Inggris, ini artinya adalah Society of Atmosphere Setter and Elegant People. Masyarakat penyetel atmosfer yang naikin suasana dan orang-orang elegan. Wah. Ini apa yang hipster namanya? ya. Jadi lasap ini Hipster, adalah hipster, subculture masyarakat di sana yang menggilai fashion. Jadi orang-orang lasap ini, mereka sebenarnya orang-orang miskin. Tapi di lemarinya penuh baju-baju branded. Oh. Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Woi. Chanel, Woi. Gucci, semua ada. Woi. Tout ça, c'est des habits.
Jadi orang-orang penganut lasap ini kalau di Republik Kongo Penganut. kebanyakan tinggal di Brazzaville, ibu kotanya. Kalau di Republik Demokratik Kongo kebanyakan tinggal di Kinshasa, ibu kotanya Kinshasa. juga. Kalau buat orang normal kebutuhan utamanya kan adalah makan, itu kebutuhan primernya. Kalau buat sape enggak. Buat mereka beli baju dari desainer Prancis, beli topi dari desainer Itali, itu Fashion. yang jadi kebutuhan Yang utama penting mereka. enjoy. Jadi kalau buat kita susunan kebutuhan penting itu kan style. kebutuhan primer, Gaya. sekunder, tersier. Nah, kalau sapu beda. Sapu tuh susunannya kebutuhan tersier, baru primer. Itu pun kalau ada rezeki lebih. Jadi para sapu ini sebenarnya buat Caranya makan aja bercerita susah. ini lucu juga. Air aja di rumahnya kadang ada, kadang enggak. Tapi sekalinya keluar rumah, mereka bakal jadi yang paling hits. Outfitnya paling mahal. Oh, Nggak peduli mereka sama keadaan ekonomi mereka. Yang penting fashionnya maksimal. maksimal. Nah, Gimana? awalnya gimana? Awalnya diyakini cikal bakal budaya lasap ini udah ada sejak zaman penjajahan Belgia dan Prancis di Kongo. Dari tahun 1880-an sampai tahun 1960. Ini negara ini dua-duanya tanggal merdekanya sama ya. Tanggal 30 Juni 1960. Jadi di masa penjajahan, para penjajah ini suka ngasih hadiah ke pekerja Kongo berupa pakaian bekas mereka. Pakaian-pakaian dengan desain Eropa. Jadi dari tahun 1880-an udah ketanam tuh di pikiran masyarakat Kongo kalau pakaian dari Eropa ini merupakan barang yang sangat berharga. Habis era penjajahan lewat, ditulis di Lasep, Tracing the History of the Future of Congo's Well-Dressed Men, karya Hannah Steinkopf Frank. Di situ dibilang kalau di tahun 1976 ada remaja Kongo bernama Jean-Marc Zeita yang merantau ke Paris. Terus dia bikin perkumpulan remaja Kongo di Prancis dan mereka selalu rutin meniru gaya berpakaian orang Prancis asli. Akhirnya gaya berpakaian ini mereka pakai pas mudik ke Kongo. Biar sama orang-orang di kampung halamannya mereka dianggap sukses. Nggak lupa juga mereka bawa majalah fashion buat referensi. In Brazzaville, Wow. in the Republic of the Congo, Ada it's a very referensi traditional ya? suit style. It's Gaya very pakaian the yang dandy sangat style. In the tradisional. Democratic Republic of the Di Congo, Republik they're very Demokratik into Kongo, more mereka sangat experimental lebih ke design. A lot of desain Japanese eksperimental. designers like Yoshi Yamamoto, Comme des Garçons. Sappers really like color because they say, why would you wear gray? Why would you wear black when you could wear color? Di sisi lain, di Republik Demokratik Kongo juga ada Wow. penyanyi bernama Papa Wemba yang pelan-pelan ikut ngepromosiin budaya lasap ini. Tiap dia manggung, outfitnya harganya emang bisa sampai ribuan dolar. Dan dia selalu ngomong kalau tiap pria di Kongo itu wajib tampil berkelas. Il était comment mon palia yaya, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, n'a pas gris façon mon oh 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 yeah yeah. Dari faktor-faktor ini akhirnya makin banyak pria-pria Kongo yang tertarik sama fashion. Apapun dilakuin biar bisa punya outfit kayak gitu. Mereka rela sampai nggak makan berhari-hari, atau sampai ngutang, atau lebih parahnya lagi, sampai terjun ke bisnis narkoba, cuma biar bisa beli pakaian Branded. branded. Gila. Wow. Kenapa nggak beli yang KW Super aja? Aduh. Oh, penganut lasap dilarang banget buat pakai baju KW. Karena buat mereka KW. itu merupakan sebuah bentuk penghinaan. Dalam hidup, para sape ini punya prinsip yang dikasih nama sapology. Yang kalau menurut Al Jazeera, sapology ini adalah ajaran agar mereka tidak melakukan kekerasan serta ketidakadilan. Sampai sini masih oke ya. Sapology. Terus lanjutannya, tetap bahagia dan elegan meski tidak cukup makan. Waduh. Mungkin ada temen lu yang hidupnya kayak gini, ya mungkin dia penganut sapology. Boleh sharing ceritanya di komen, silakan. La première fois j'ai pris Ada teman kami yang 8 satu millions. orang. Euh, 8 millions. Rambutnya J'ai juga pris kan. 6 millions. Et puis j'ai pris 7 millions 500. 8,000 USD just Menurut to buy New York clothes. Times, harga outfit yang dipakai sape itu biasanya harganya rata-rata 3 kali lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Wah. Buat sape yang belum mampu beli bajunya, mereka bisa nyewa. Walaupun harga sewanya juga udah pasti mahal. Tapi buat yang udah nabung, yang udah punya cukup banyak uang, mereka bisa langsung beli outfitnya di salah satu toko yang emang ngejual outfit branded dari Prancis. Wow. Toko ini punya salah satu sape yang suka ke Prancis buat beli pakaian di sana. Terus pakaiannya ini dijual lagi di Kongo. Wah, mungkin beliau ini adalah satu-satunya sape yang hidupnya makmur kali ya. Iya. Soalnya kan duitnya muter terus. Iya, Kalau menurut benar. Hector Mediavilla, fotografer yang pernah ngedokumentasiin kehidupan sape di Kongo, dia bilang kenapa para sape ini maksa tampil penuh gaya,
Itu karena mereka pengen menumbuhkan rasa percaya diri mereka di tengah situasi sulit yang serba kekurangan. Benar. Dan selain itu juga sebagai bentuk perlawanan ke orang-orang barat. Kayak, lu boleh ngejajah gua, tapi style gua jauh lebih oke dari lu. Tapi kan sebenarnya apa gunanya style oke ya? Kalau ntar malam bisa makan apa enggak aja kita belum tahu. Waduh, pusing gua. Maintenant, l'Afrique, on sait que l'Afrique, c'est pas l'Europe, c'est pas aussi bien qu'en Europe. On essaye. Et la SAP, ça donne une impression de, je sais pas, de bien vivre. Ça va avec la musique. On danse, on s'habille bien, man. Tapi sejujurnya, yang gue suka dari Sape ini adalah tiap mereka kemana, tiap mereka ke suatu tempat, pasti suasana di tempat itu langsung jadi meriah. Ya, sesuai singkatannya tadi ya. Atmosphere setter. Ini kelihatan dari salah satu sape bernama Maxim Pivot yang sempat dapat gelar sebagai sape terbaik. Itu kalau dia ke pasar, suasana di pasar langsung jadi meriah. Semua pedagang neriakin nama dia. Semua pedagang pengen salaman sama dia. Atau seenggaknya bisa megang dia. Ini kan dia jadi kayak ngebantu orang buat ningkatin mood mereka. Iya, Keren. happy. Contoh satu lagi deh. Sape bernama Severin Moengo. Dia ini kalau jalan keluar rumah, anak-anak pasti ngikutin dia di belakang. Sepanjang dia jalan, namanya bakal terus diteriakin sama orang-orang. Dan Severin ini ngaku kalau situasi itu bikin dia ngerasa jadi orang paling kaya di sana. Situasi itu bikin dia jadi ngerasa di surga. Ya, bener sih alasan yang tadi ya berarti ya. Buat meningkatkan kepercayaan diri. Wow. Jadi kayak artis ya di sana. Iya benar. Oh lama. Wow, jam emas baju merah ya. Semua Nggak jenama panas. mahal. Nah, kalau lu pengen ke Kongo mungkin, pengen ketemu sama sape-sape di sana, biasanya mereka cuma kelihatan di weekend. Bisa keliaran di jalan atau bisa juga di acara-acara lokal. Mereka bisa ada di pernikahan, diundang biasanya mereka buat jadi tamu undangan di sana biar suasana meriah. Bisa ada juga di pemakaman, dibayar buat nangis di sana. Atau bisa juga di festival-festival lasap yang emang mereka adain. Kalau weekdays mereka jarang banget yang kelihatan. Karena mereka kerja sama kayak orang-orang lainnya. Kerja buat nge-cover biaya fashion mereka. Oh, 27 000 oyo eza mpo na nga quelque soit elamba na kolata il faut d'abord nani ye aautorize nga yango donc nabundaka na taxi pour que nga mpe nazala moto na se présente. Sayangnya budaya lasap ini ternyata pelan-pelan ngebunuh tradisi dan budaya asli Kongo. Kalau menurut Charlie Sengen, mantan sape yang sekarang tinggal di London, gara-gara dulu jadi sape, dia sekarang jadi kehilangan identitasnya sebagai orang Kongo. Kenapa gitu? Ya udah semua fashion. Menurut dia, karena budaya lasap di Kongo ini bener-bener hits banget, akhirnya makin kesini makin banyak orang-orang yang malu kalau harus pakai pakaian tradisional Kongo. Ini bertentangan banget sama negara-negara lain di Afrika yang justru bangga sama budaya tradisionalnya. Bangga sama pakaian tradisionalnya. Dia juga ngomong, tidak ada yang tersisa selain kebodohan. Tidak ada lagi yang ingin bersekolah. Semuanya hanya ingin berbelanja pakaian. Gimana? Kalau menurut lu gimana? Apakah lasap ini bagus karena udah jadi ciri khas mereka? Atau menurut lu jauh lebih penting budaya-budaya tradisional mereka? Silakan tulis di komen. Oh ya, tambahan juga. Makin kesini udah makin banyak juga sape-sape perempuan. Yang dandan-dandan hits tapi mereka perempuan. Jadi sekarang nggak cuma prianya aja. Wow. Jadi peragaan fashion ya. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang budaya lasap di Kongo. Gila ya, ada loh budaya kayak gini loh. Termind blow ini pikiran gue. Kalau mau revisi, kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. wow, ini kita baru tahu kehidupan budaya lasap. Iya. Bukan Oh, ada apa? nggak Hah? teman yang kayak gitu? Ada. Yang tengah pakai spek dan topi itu. Aku udah predict kalau kan cakap itu aku. Tapi aku nggak gitu, aku nggak berfashion ya. Maksud aku itu fashion juga, tapi nggak terlalu ya kayak gini lah. Terlalu Karena aku lasap. tuh pakai ya, karena aku pakai bandel juga, ya pakai pakaian yang bukan original juga ya. Benar. Nah, tapi yang ini mereka ini kalau mereka pakai pakaian yang bukan original itu
itu adalah salah satu kesalahan ya di dalam budaya SAP itu. Betul. Cumanya bagusnya kalau mereka ada desainnya tersendiri di Kongo itu, di mana mereka enhance baju-baju tradisional Kongo menjadi satu budaya dalam Lasap. Mungkin itu sebagusnya akan memperbaiki image tradisional Lasap itu sendiri. Iya. Tapi kalau bagi aku secara logik akal ya, walaupun kesannya kayak melebihkan gaya itu di dalam sesuatu kehidupan, tetapi yang aku suka mereka ini menghargai original brand itu sendiri. Ini bila kita sebut tentang brand ya, karena ya mereka menghargai karya asli itu. Maksudnya mereka nggak akan pakai pakaian yang bukan original ya, mereka akan pakai yang original semua. Itu sebenarnya menunjukkan mereka ini menghargai sesuatu yang mereka minat gitu. Seperti kamu ya kan, contoh kita itu minat Adidas, tapi kita beli karena kita minat Adidas, tapi kita beli yang bukan originalnya Adidas. Yang penting Adidas ya, kayak gitu. Kalau kita bisa aja ya kan, tapi untuk orang yang ada high value dan meminati sesuatu itu, mereka pasti beli di toko Adidas yang original, yang aslinya. Maksudnya kalau jenama Adidas itu sendiri, mereka akan guna Adidas itu sendiri. Bukan ya Adidas, tetapi yang original Adidas, ya, bukan yang sok-sok mau Adidas, tapi menggunakan yang fake punya Adidas, barang tidak original lah, gitu cara mereka. Ini cara mereka menghargai suatu brand itu. Ya betul. Cumanya bagi aku macam dia ada positif dan juga negatif lah bagi Lasap nih. Salah satunya macam positif tuh ialah meningkatkan keyakinan diri di dalam kesusahan diri itu sendiri. Lepas itu satu lagi dari segi pemerintahan, sekiranya pemerintah di situ sangat bagus yang boleh menaikkan lagi image Lasap ini, kemungkinan besar ini menjadi satu kerjaya. Kerjaya di dalam kemiskinan yang boleh dibayar gaji untuk menjadi fashionista begitu. Iya, dan juga sebenarnya dari segi bagi aku ya, sebenarnya mereka ini lebih ke atas fashion itu ya nggak apa-apa, mungkin itu cara mereka untuk hidup. Tetapi kalau mereka tidak memberikan yang mereka cuman aku mau bilang ya, seperti mereka itu tidak mendahului dan mengutamakan kesehatan, makanan, dan juga kehidupan yang harus mereka lalui itu nggak bagus juga. Benar. Ya, berfashion itu ya itu kebebasan, berfashion itu kebebasan. Tetapi bila mereka nggak mau makan berhari-hari menyimpan itu jadi salah juga. Jadi salah juga. Satu, yang kedua adalah fashion itu yang mereka ikuti itu membunuh budaya mereka. Itu aku nggak. Ya, membunuh budaya itu bukan sesuatu yang sangat bagus untuk kita dengar ya. Ya, karena kita itu kan ada keturunan, ya kan? Kita ada nenek moyang. Seperti contoh kita orang Melayu ya, pastinya pakai songkok, baju Melayu gitu ya kan. Tetapi apabila ada fashion luar yang, apalagi kalau fashion dari Eropa itu dibawa-bawa ke dalam diri kita, dia akan membuatkan ciri khasnya budaya kita itu hilang. Fashion nggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan sehingga membunuh budaya itu sendiri. Nah, gitu guys. Nah, mungkin itu saja buat kita untuk kali ini. Mungkin karena kita takut juga berbahas tentang ini ya, takut memberikan impact yang nggak bagus apabila kita mengomentar sesuatu tentang budaya dan juga orang lain, tradisi orang lain ya. Tapi kita cuma boleh bicarakan tentang apa pros and cons pada budaya tersebut. Iya, karena tadi kita ditanya bilangnya kan bilangnya. Jadi kita komen juga. Ya gitu. Ini kan pendapat masing-masing ya guys. Nah, so mungkin itu saja Pak Ci. Yes, itu sebenarnya berdua. Sekiranya korang ada sebarang video untuk diresi kayak gini, just komen lebih besar dengan link dan kami akan coba yang terbaik untuk mereaksi. Iya, jangan lupa untuk support sepulang sekolah. Dia memberikan info dan juga sesuatu yang sangat memberikan kita berpendapat juga, ya.
So begitu saja video untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.